Baik, kita langsung masuk saja ke acara utama. Kepada Ibu Hana, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme Bapak dan Ibu semua untuk bergabung di seleksi official merchandise Mandalika. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan gambaran, mengingat ini merupakan sosialisasi kita yang pertama. Ini adalah sosialisasi awal mengenai official merchandise Mandalika. Sebelumnya saya sudah kontak dengan Bapak dan Ibu langsung dan memberikan arahan untuk mendaftar dahulu di inaproduct.com. Banyak pertanyaan yang muncul, apa sih inaproduct.com itu? Apa sih Direktori Produk Indonesia itu? Dan di sini saya akan memberikan gambaran sedikit mengenai apa sih inaproduct.com. Nah, kami inaproduct.com adalah sebuah startup Direktori Produk Indonesia. Kami hadir sebagai solusi untuk mempercepat proses digitalisasi bagi para pelaku usaha lokal. Jadi kami di sini adalah untuk mempermudah pelaku usaha menemukan pelaku usaha lainnya. Kalau misalnya kita ingat dahulu ada Yellow Pages, maka kami menggunakan konsep Yellow Pages tersebut menjadi digital. Jadi kami menciptakan Direktori Produk Indonesia ini sebagai upaya untuk membuat Yellow Pages untuk para UKM-UKM. Itu. Lanjut. Oke. Komitmen kami untuk mempercepat perekonomian kita yang tadinya dilanda COVID-19 seiring dengan strategi besar yang dicanangkan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo, yaitu ada 3 hal. Yang pertama ada hilirisasi industri, digitalisasi UMKM, dan ada ekonomi hijau. Kami di sini fokus di hilirisasi hilirisasi industri dan juga digitalisasi UKM. Apa yang dilakukan oleh Direktori Produk Indonesia, apa yang dilakukan oleh inaproduct.com ini? Yang pertama, kami fokus pada kemudahan usaha dan digitalisasi. Nantinya inaproduct.com ini akan berbentuk sebuah direktori di mana informasi lengkap dari nama usaha, alamat, kontak, foto itu lengkap ada di direktori kami, sehingga Bapak dan Ibu pelaku usaha dapat saling menemukan. Misalnya Bapak A mempunyai usaha sofa, tapi hanya bisa memproduksi kulitnya. Lalu Bapak bisa menemukan pengusaha busa di direktori kami. Jadi kami membuat para pelaku usaha dapat saling menemukan di inaproduct.com. Next. Nah, kami juga mendorong hilirisasi. Platform kami digunakan untuk memudahkan para pemasok bahan mentah untuk menemukan mesin pendukung produksi ataupun pengusaha pengolahan bahan, sehingga dapat menghasilkan produk siap pakai. Yang ketiga, kami memudahkan untuk para pelaku usaha saling bertemu, di mana produk ini merupakan tempat untuk bertemunya pemasok, distributor, produsen, UKM, hingga pemegang merek lokal. Nah, inaproduct.com ini mendapatkan dukungan dari pemerintah. Contohnya adalah seperti di gambar pada sebelah kiri, itu ada Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, ada Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki,
dan ada Bapak Leonard Sabrata selaku Direktur Utama Smesco. Kami berharap dukungan dari pemerintah membuat inaproduct.com dapat bersinergi dengan baik untuk kelangsungan digitalisasi UKM ini. Oke, ini adalah gambaran saat kami melakukan launching pada tanggal 28 Oktober kemarin. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Inaproduct melakukan peluncuran direktori produk Indonesia bertempat di Smesco, dan kami saling menandatangani MOU antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Smesco, serta PT Sarinah Persero, yang nantinya kami berharap dapat membuka peluang-peluang yang dapat membantu UMKM dalam proses naik kelas. Oke, ini berbagai kerjasama kami, ada dengan Uniqlo, dengan Vim Vending Machine, dan juga ada dengan IKEA. Oke, ini adalah beberapa member kami. Seperti kita lihat, sudah banyak perusahaan-perusahaan besar juga seperti Mayora, Buceri, dan lainnya. Oke, ini partner kami mendapatkan dukungan dari kementerian dan juga asosiasi-asosiasi. Oke, apa sih yang Inaproduct dapat bantu untuk proses UKM naik kelas ini? Yaitu pertama, kami akan membentuk Direktori Produk Indonesia yang konsepnya seperti Yellow Pages tadi. Lalu kami akan membantu untuk mendatangkan pembeli, kami akan membantu untuk membuat para pelaku usaha saling menemukan dengan pelaku usaha lainnya. Lalu digitalisasi UKM, ada Ina Course dan Business Forum, dan Ina Expo. Oke, ini adalah gambaran platform kami. Kalau misalnya Bapak Ibu kemarin sudah registrasi di platform kami, mungkin sudah familiar dengan tampilan inaproduct.com ini. Next. Oke, ini tampilan lebih jelasnya. Di depan ini tampilan homepage. Ini adalah tampilan produk. Dan di sampingnya adalah tampilan toko. Kemarin saat Ibu Bapak mendaftar, banyak yang kesulitan untuk bagaimana sih Bu caranya upload produk. Saya sudah daftar tokonya belum sih Bu, tampilannya seperti ini bukan ya? Nah ini tampilannya jika memang Ibu Bapak akan upload produk dan tokonya sudah terdaftar. Oke, ini juga kunjungan daerah kami tidak terpusat di Jakarta, tapi kami juga memiliki representatif di masing-masing daerah. Contohnya ada di Manado, ada di Semarang, dan juga kami melakukan sosialisasi di Subang. Oke, ini adalah berbagai pelatihan yang dilaksanakan oleh Inaproduct, yaitu ada Inaproduct Course dan ada Inaproduct Business Forum. Setelah menjadi member Inaproduct, Bapak dan Ibu tidak hanya kami bantu untuk mengikuti berbagai proyek, tapi kami juga akan memberikan Bapak dan Ibu pengetahuan, akan memberikan Bapak dan Ibu knowledge. Contohnya di Ina Course. Di Ina Course kami akan melakukan pelatihan seperti classroom webinar. Kami akan mendatangkan narasumber dengan materi-materi yang pastinya akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Lalu ada Inaproduct Business Forum, di mana platform tersebut adalah forum diskusi tempat bertemunya para pelaku usaha di bidang yang sama. Jadi bisa saling tukar informasi, saling berdiskusi, dan juga membuka peluang antara pelaku usaha. Next. Oke, kami juga telah melakukan beberapa kali pameran. Kami telah melaksanakan Innovation pada April 2021, di mana pameran tersebut adalah khusus di kategori fashion. Kami melakukan pameran tersebut secara virtual dan mendatangkan 200 exhibitor. Lalu pada Oktober 2021, kami juga
melakukan pameran untuk member-member unggulan kami di acara launching Ina Product. Pameran tersebut dilaksanakan secara hybrid, online dan offline, dan didatangi oleh 30 booth brand lokal. Oke, kita masuk ke mungkin ini yang paling ditunggu-tunggu Bapak Ibu. Ini adalah sosialisasi tahap awal. Perlu saya mention dari awal bahwa ini adalah sosialisasi tahap awal. Nantinya sosialisasi lanjutan akan dilaksanakan oleh pihak DLI selaku tim yang akan mengkurasi produk dari Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan menyampaikan gambaran mengenai kesempatan menjadi official merchandise sirkuit Mandalika. Oke, kenapa sih kurasinya harus dari Ina Product? Kan? Jadi Ina Product ini bekerja sama dengan PT DLI selaku lisensi resmi MotoGP 2022. Harapannya kami Ina Product dapat membantu UKM-UKM kami dalam program kami menuju UKM naik kelas untuk menempatkan UKM-UKM kami di sirkuit Mandalika, yang pastinya Mandalika ini kan event internasional ya. Jadi kami ingin membawa produk-produk Bapak Ibu go internasional. Oke, ini adalah timeline. Kenapa kami tiba-tiba melakukan sosialisasi cepat ini? Karena timeline-nya sudah keluar dari pihak Mandalika bahwa pre-season MotoGP akan mulai di tanggal 11 sampai 13 Februari 2022. Oke. Lalu bersamaan dengan pre-season itu akan ada Road to MotoGP Village. Posisinya bukan di sirkuit Mandalika. Kalau tadi pre-season itu ada di Mandalika, ini posisinya adalah di IMSG Expo. Ada di minggu kedua Februari. Setelah itu main event-nya itu ada MotoGP event di 18 sampai 20 Maret 2022 di Mandalika. Oke, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, nanti produk saya mau dijualnya di mana sih? Posisinya di mana sih? Nah, ini adalah retail sales location yang nantinya produk Bapak Ibu akan dijual di sini. Yang pertama adalah official merchandise di airport. Jadi kita akan berkolaborasi dengan Angkasa Pura dan menempatkan barang-barang atau produk-produk Bapak Ibu di bandara gitu, sebagai official merchandise. Lalu ada di booth Mandalika Circuit, nanti kami akan membuatkan seperti booth-booth untuk official merchandise langsung di sirkuit Mandalika. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung in touch dengan para pengunjung. Lalu yang terakhir ada di Mandalika Hub yang bertempat di SCBD. Sebenarnya konsep dari official merchandise Mandalika ini mungkin seperti saat kemarin kita Asian Games. Jadi memang penjualannya tidak berfokus pada Mandalika saja, tidak di Mandalikanya aja, tapi memang kami menempatkan di hub-hub dan juga di airport. Nah, ini untuk timeline-nya. 16 Desember 2021, hari ini kita melaksanakan sosialisasi mengenai Mandalika. Lalu di 20 Desember kami akan melakukan proses kurasi bersama dengan PT DLI. Jadi betul-betul sebentar lagi kami akan melakukan proses kurasi. Maka dari itu kemarin saya sudah menutup pendaftaran untuk Mandalika. Lalu di 23 sampai 29 Desember akan ada pengumuman peserta yang lolos kurasi beserta dengan drafting kontrak. Setelah itu, di 30 Desember akan ada induksi, langsung technical meeting oleh PT DLI. Oke, kriteria penilaian kurasi. Ini juga menjadi pertanyaan yang banyak banget Bapak Ibu tanyakan. Apa sih yang dinilai? Apa sih yang harus saya upload di inaproduct.com? Gitu. Apa sih yang kita nilai? Yang pertama adalah otentisitas produk. Jadi produk ini otentik buatan usaha Bapak dan Ibu, bukan barang KW, bukan barang imitasi. Yang kedua,
kelengkapan profil dan foto produk di halaman toko inaproduct.com. Kemarin saya selalu remind kepada Bapak Ibu, oh sudah daftar toko, kalau begitu lengkapi profilnya, lengkapi foto produknya. Karena itu yang kita bisa lihat dari produk-produk Bapak Ibu. Gitu. Yang ketiga, jumlah stok dan kapasitas produksi. Bersedia produksi minimal 100 piece. Untuk jumlah stok dan kapasitas produksi ini, mungkin banyak Bapak Ibu yang usahanya ada di bidang craft dan tidak bisa produksi dalam jumlah banyak. Nantinya, jika memang Bapak dan Ibu terpilih, akan kami kolektifkan ke satu usaha. Jadi, seperti misalnya Bapak A dia produksi tenun, terus Bapak B produksi tenun juga, tapi mereka hanya bisa maksimal 50-50. Nah, itu bisa kita gabungkan. Karena nanti logo dan sebagainya itu khusus dari Mandalikanya sendiri. Dari PT DLI akan mengirimkan logonya, lalu masing-masing dapat memproduksi barang yang beda di kategori yang sama. Seperti itu. Jadi untuk yang kapasitas produksinya tidak bisa besar, jangan langsung minder, jangan langsung takut, oh saya nggak akan kepilih. Enggak, kita bisa menggabungkan gitu. Yang keempat adalah estetika produk, kemasan, packaging. Mengingat ini adalah event internasional dan juga kami memiliki logo sendiri, maka kami berharap dari Bapak dan Ibu bersedia atau memiliki kemampuan untuk membuat kemasan berdasarkan logo yang kami sediakan. Seperti itu. Oke, ini adalah contoh toko yang menurut kami itu sangat baik dan bisa kami pertimbangkan untuk kurasi. Seperti kita lihat di sebelah kiri, itu produknya sudah jelas, produknya bervariasi, harganya juga sudah tercantum jelas, nama produknya juga sudah ada. Lalu di sebelah kanan itu profilnya juga sudah jelas, nama perusahaan, tahun berdiri, tipe bisnis. Nah, itu adalah aspek-aspek yang akan kita kurasi. Oke, sudah. Nah, sekian tentang Mandalika. Selain Mandalika, kami memiliki another project. Jadi Bapak Ibu tenang aja. Misalnya saya, udah pengumuman nih, ternyata saya belum masuk, belum rezekinya gitu ya. Tenang aja, inaproduct.com udah menyiapkan berbagai project buat Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah vending machine. Nah, vending machine ini mungkin akan dijelaskan dengan rekan saya, Pak Mustafa. Mulai, Pak Mus? Oke. Terima kasih Bu Hana waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu supplier inaproduct, member inaproduct. Melanjutkan presentasi Bu Hana, saya akan menjelaskan salah satu proyek lain dari inaproduct dalam rangka membantu penjualan, ya, membantu sebagai solusi untuk penjualan dari seller, yaitu vending machine, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya vending machine, yaitu vending machine. Selanjutnya Pak Rai, apa itu vending machine? Ya, vending machine merupakan alternatif penjualan yang inovatif yang akan membantu para member dan partner menghasilkan sales, meningkatkan brand awareness serta memberikan pengalaman yang menarik bagi konsumen. Jadi ini satu alat untuk penjualan, ya. Kita akan bilang sebagai nanti konsepnya untuk retail baru ini, kita juga pakai vending machine ini sebagai satu sarana, ya, untuk ini, untuk penjualan. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin sudah ada yang sering ke luar negeri, mungkin sudah sering lihat untuk alat-alat ini dipasang di mana. Di Jakarta juga ada beberapa tahun terakhir juga sudah mulai banyak. Nah, ini kita nanti inaproduct akan menyediakan alat tersebut untuk member-membernya yang terpilih, gitu. Ya, next Pak. Ya, keunggulan apa sih dari vending machine, ya? Jadi kalau
penjualan di vending mesin itu adalah mesin penjual otomatis dengan kualitas yang terbaik. Jadi kalau kami akan prepare untuk peralatan-peralatan vending mesinnya dengan kualitas baik, kemudian model-model terkini dengan teknologi yang terbaru. Kemudian bisa menggunakan beberapa sistem pembayaran. Jadi di vending mesin ini fleksibel sekali untuk pembayarannya, bisa tunai, bisa dengan QRIS, kita dengan card, ataupun juga dengan pembayaran elektronik yang lain. Kemudian dengan vending mesin ini juga dapat meningkatkan brand awareness untuk memasang iklan di vending mesin. Jadi dari vending mesin ini kita ada iklan yang kita bisa pasang. Kemudian dapat ditempatkan di lokasi-lokasi yang strategis dan tidak memerlukan banyak space. Jadi cukup fleksibel sekali. Jadi penempatan vending mesin ini di area strategis tapi tidak banyak makan tempat. Kemudian dapat memberikan pengalaman yang menarik bagi konsumen. Jadi satu hal baru ya, ada hal baru buat konsumen bagaimana belanja di vending mesin, terutama untuk anak-anak muda atau ini yang milenial sekarang. Jadi vending mesin ini saya rasa satu hal yang cukup menarik. Kemudian yang selanjutnya adalah fulfillment disediakan oleh tim produk. Jadi fulfillment ini berkaitan dengan nanti gimana sih mekanismenya untuk berjualan di vending mesin. Ya, itu tim kita sudah siap, artinya kita sudah yang akan ngisi produk, yang akan maintain produknya segala macam. Bapak Ibu semua tinggal menyediakan produknya yang sudah terkurasi, kemudian kita yang akan menjalankan bisnisnya. Gitu. Secara gambaran umumnya seperti itu. Gitu. Next. Nah, ini beberapa model vending mesin yang kita punya. Jadi ada 3 model yang kita prepare untuk kita siapkan untuk member-member semua. Yaitu yang pertama ini model yang paling basic. Ya, di model basic ini jadi yang dipajang di sini ada sampel ya. Jadi untuk stoknya nggak kelihatan ya. Jadi ada 3 row, masing-masing row ini mungkin isinya sekitar 10, nanti bisa di sini. Ini biasanya khusus untuk minuman kebanyakan ya. Jadi yang model pertama ini adalah khusus minuman, kemudian yang di tengah ini adalah model yang rencana nanti kita akan banyak pakai ya. Jadi ini cukup kelihatan sekali karena ada transparan ya. Jadi kelihatan ada window-nya. Produk-produknya akan kelihatan jelas, yang akan pajang termasuk juga dengan stoknya. Jadi ini ada beberapa row, produknya bisa diisi macam-macam. Kemudian juga tersedia LED display-nya ya, yang walaupun agak kecil tapi udah cukup. Ini juga berfungsi untuk iklan segala macam kita bisa dapatkan di sini. Nah, sarana pembayarannya untuk yang ini ada bisa macam-macam seperti yang tadi kita sebutkan, cash maupun juga dengan sistem elektronik. Nah, yang terakhir yang paling modern ini berbentuk layar touchscreen. Jadi produk aslinya nggak kelihatan tapi akan kelihatan foto ya segala macam. Nah, ini ada di sini. Jadi sistem untuk pembayarannya untuk yang ini ya sama, bisa cash, bisa juga dengan elektronik. Sorry, untuk yang pertama tadi lebih banyak kan dengan cash ya, untuk yang tipe pertama tadi. Jadi kalau dilihat alat vending mesin ini nggak makan tempat tadi ya, kita bilang fleksibel ya, ukurannya paling kalau space paling ukuran 1 kali 2 meter ya cukup kita untuk pasang satu vending mesin. Kemudian juga memerlukan daya listrik juga nggak terlalu besar, kemudian juga covernya juga kita juga bisa manfaatkan untuk iklan. Jadi untuk produk ini dilengkapi dengan ya suhu bisa dingin ya, artinya itu bisa di setel dengan kondisi barangnya. Jadi kalau memang perlu suhu dingin ya kita akan bisa set dingin gitu loh. Jadi nanti kita akan kelompokkan, jadi dalam satu pendek itu jenis produknya apa, food, non-food yang memang perlu dingin ya kita akan kelompokkan dengan yang dingin. Gitu. Itu selanjutnya next. Nah ini desain untuk branding ya. Jadi sisi mana saja yang bisa di branding, antara di sebelah samping ya. Seperti ini ada beberapa contoh, kita samping kita akan ada brandingnya, kemudian di depan, di bawah ini kita juga branding. Kemudian juga di tengah, di samping itu juga bisa ada branding. Ini kebetulan kita kemarin set dengan Istiqlal, kita juga lagi progres nih dengan Istiqlal ya. Jadi nanti sebagai Istiqlal itu akan ada kita penempatan juga vending mesin.
Ya, next Mas Rey. Jadi ini cara pembayaran vending machine yang tadi kita sebutkan. Ini yang sudah bekerja sama dengan kita punya vending machine, mulai dari Link aja, kemudian Kopay, Dana, juga OVO, ya. Jadi untuk bank-bank, kemudian juga Kiris, ya Kiris kita juga sudah kerjasama, kemudian Visa. Jadi cukup fleksibel sekali penggunaan vending machine ini. Artinya kalau kita customer itu akhirnya kemungkinan laku akan ini karena cukup fleksibel untuk di pembayaran. Jadi yang nggak bawa tunai bisa juga dengan pembayaran elektronik yang tersedia. Ya, selanjutnya. Jadi ini brand-brand yang kita sudah coba, kita sudah bekerja sama kemarin untuk masuk di acara kita yang di Smesco, yaitu 8 Oktober, waktu pembukaan, ini sudah ada masuk, ya kita sudah trial di sana. Nah, selanjutnya nanti next-nya kita juga akan ada banyak kerjasama dengan Pemda DKI, dengan Istiqlal. Jadi Pemda DKI nanti kita juga akan ada beberapa tempat yang strategis itu nanti kita akan tempatkan vending machine kita. Next. Nah, bentuk kerjasama apa yang kita tawarkan untuk di vending machine ini adalah secara umum kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sudah terbiasa dengan berjualan konsinyasi, ya kita sistemnya sebenarnya secara umum adalah konsinyasi. Artinya konsinyasi atau titip jual, Bapak Ibu titipkan produknya di kita yang akan mengelola ya secara umum gitu. Nanti penjualan di akhir bulan kita ada sharing margin. Jadi keuntungan apa yang kita dapat dan beberapa hal yang jadi poin kewajiban. Jadi penempatan vending machine di lokasi strategis. Jadi nah itu tugas dari Ina Product akan mencarikan lokasi-lokasi yang strategis. Kita bekerja sama dengan seperti tadi kita sampaikan yang kita udah jalan adalah dengan Istiqlal, kemudian dengan Pemda DKI. Nah, itu nanti dari situ kita akan dapat lokasi-lokasi yang strategis karena retail itu dominan ditentukan oleh lokasinya ya. Jadi kalau vending machine kalau lokasinya nggak bagus ya pasti kita juga nggak akan laku. Gitu. Jadi dengan kerjasama Ina Product dan beberapa pihak ini diharapkan kita juga akan bisa menempatkan vending machine ini di lokasi-lokasi strategis. Ya, jadi misalnya nanti di di MRT atau di Pemda DKI atau juga nanti di Istiqlal itu kita sudah mulai jalan. Kemudian yang kedua sarana promosi dan penjualan yang efektif ya. Jadi sarana berjualan efektif ya karena apa? Karena selain vending machine ini bisa untuk berjualan, kita juga manfaatkan untuk promosi. Karena satu hal yang menarik ya, efektif karena memang nggak ada biaya yang besar gitu ya. Jadi tidak ada biaya tetap sewa dan operasional ya karena semuanya kan kita kan handle untuk di operasionalnya gitu. Jadi nggak ada sewa tempat kalau Bapak Ibu misalnya mau buka kios atau booth ya itu biasanya kan mesti sewa gitu kan. Terus ada orang yang jaga gitu. Nah, dengan vending machine ini kita akan efektif karena Ina yang kerjakan, kemudian juga nanti tim Ina juga sudah menghandle itu gitu. Kemudian replenishment dan inventory oleh tim Ina Product. Ya, jadi pengisian produk, kemudian pengawasan produk, stok produk itu dipantau oleh tim Ina Product yang akan menghandle. Nah, apa sih yang yang diminta dari supplier? Yaitu yang pertama memberikan sharing margin. Jadi karena konsinyasi kita sistemnya adalah sharing margin. Artinya kalau ada jualan ya kita akan sistem bagi hasil dari penjualan. Kemudian supplier harus mengirimkan produknya ke gudang Ina Product dalam kondisi bagus. Kemudian menjamin ketersediaan stok produk. Jadi kita akan ada komitmen nanti dengan supplier bahwa yang memang mau menjual ke sana harus menjamin ketersediaan stok ya. Jadi stoknya nggak boleh on off ya karena kita di satu pending itu kan kita sudah space-nya kita juga sudah bagi-bagi ya sesuai dengan planogramnya. Jadi kalau satu produk misalnya nggak ada stoknya, ya itu nanti akan berpengaruh pada kita ya, pada ketersediaan ya. Kemudian review produk selama 3 bulan sekali. Jadi kita akan review produk mana yang nanti laku. Misalnya Bapak Ibu punya produk A, B, C ya nanti
kita coba trial nih kurang laku, nanti 3 bulan kita akan review dengan produk yang lain. Atau memang kalau memang nggak bisa menuin ya nanti kita akan terpaksa cari pengganti gitu ya. Tapi kita harapin sih Bapak-bapak Ibu yang bergabung juga punya alternatif produk gitu ya. Makanya nanti untuk yang produk-produk yang dimasukkan adalah dengan yang memang produk unggulan. Oke, next. Terus pembayarannya gimana? Jadi pembayaran kan nanti semua itu akan masuk ke vending ya. Artinya dana masuk dalam sistem vending machine. Jadi misalnya ada yang beli cash, ada yang beli melalui elektronik, pembayaran elektronik itu nanti akan masuk ke satu sistem produk gitu di sana. Jadi akan direpotkan setiap 1 bulan sekali, yaitu diinfokan paling lama tanggal 5 di bulan berikutnya. Jadi misalnya penjualan di bulan Desember itu nanti akan diinformasikan maksimal tanggal 5 kepada Bapak Ibu sekalian. Oh misalnya supplier A ini ada penjualan 1,5 juta nih, itu kita akan infokan laporannya ini, kemudian supplier melakukan tukar faktur, artinya kontrabon ya. Jadi oke dari Ibu misalnya Bapak Ibu punya ininya, oh yang laku ini datanya akan lengkap, kita akan kirimkan. Dari situ akan ada tukar faktur. Nah dari situ proses nanti akan ada pembayaran ya, 7 hari setelah ditukar faktur. Jadi setelah tukar faktur nanti akan ada proses pembayaran yang akan Bapak Ibu terima sesuai barang yang terjual. Pada saat itu juga Bapak Ibu juga harus refill stoknya. Gitu. Jadi kalau misalnya stoknya kita sudah kunci, ini produk A stoknya 50 misalnya, ya sudah, itu berarti kalau laku 20 berarti akhir bulan atau nanti bisa tengah bulan kita fulfillment lagi untuk Ibu isi jadi 50 lagi gitu. Jadi sistemnya begitu secara garis besar. Oke. Next. Oke. Ya, saya rasa itu dari saya mengenai vending machine. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau hal lain bisa nanti disampaikan lewat chatnya ya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baik, Pak Mustafa dan Bu Ana, terima kasih atas pemaparannya. Luar biasa sekali, banyak sekali keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan dengan menjadi member Ina Product. Oke, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Untuk peserta yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, strip domisili, strip pertanyaan. Atau teman-teman bisa raise hand untuk nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Oke, ini udah ada pertanyaan dari Bu Ita Mariana. Apakah yang dikurasi hanya produk yang diupload di toko Ina Produk? Karena saya Joglo Ratu Ayu, masih banyak macam model produk yang belum diupload di toko Ina Produk. Apakah produk yang ada di IG dan Facebook sudah bisa dibuat dipertimbangkan? Karena lebih lengkap macam produk. Terima kasih. Dijawab, dibantu jawab. Mana? Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah yang dikurasi berdasarkan toko Ina Produk saja atau sosial media Bapak Ibu juga dipertimbangkan? Seperti itu ya pertanyaannya ya Mas ya? Oke. Jawabannya adalah untuk hasil kerja sama kami dengan DLI memang proses kurasi akan berdasarkan toko di Ina Produk. Maka dari itu saya selalu remind kepada Bapak Ibu untuk ayo lengkapi foto-foto produk, lengkapi profil Bapak Ibu karena nanti pihak dari DLI akan mengkurasi melalui link toko yang kami berikan kepada pihak DLI gitu. Jadi maka dari itu harus dilengkapi ya Bapak Ibu ya, tokonya harus dilengkapi foto produknya selengkap-lengkapnya. Kalau misalnya Bapak Ibu usahanya produksinya ada lebih dari satu macam, itu baiknya akan di-upload semua. Karena saya berikan sedikit gambaran Bapak Ibu. Kami memiliki deck kategori produk. Nantinya jika misalnya kategori 1 itu tas, kategori 2 topi.
ketika saya sudah mendapatkan UKM untuk produksi tas, dan UKM lain ada yang produksi tas juga, saya sudah tidak bisa menambahkan lagi. Jadi betul-betul satu kategori itu untuk satu UKM. Seperti itu. Berarti misalnya Bapak A punya usaha tas dan topi juga gitu. Misalnya tas rajut, topi rajut, misalnya gitu ya. Nah, kalau tasnya produk tasnya tidak masuk, mungkin topinya bisa masuk. Seperti itu. Jadi saya selalu sarankan untuk mengupload foto sebanyak-banyaknya, melengkapi profil juga gitu sih. Gitu Mas Irfan. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bu Ita. Kemudian ada pertanyaan kedua, ini kemungkinan akan mewakili beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan dari Bu Nur Hayati. Kategori produk apa saja yang diharapkan bisa ikut kurasi? Apakah jenis craft seperti kayu bisa masuk kurasi? Nah, ini akan langsung dijawab. Silakan. Oke. Pertanyaan boleh diulangi ya Mas Irfan ya? Oke. Dari Bu Nur Hayati, kategori produk apa saja yang diharapkan bisa ikut kurasi? Apakah jenis craft seperti kayu bisa masuk kurasi? Dari awal pendaftaran, saya selalu mention bahwa kurasi untuk Mandalika ini terbuka untuk all kategori. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Semua kategori kita buka. Semua deck kategori kita buka. Gitu. Jadi semua rata nantinya akan kami kurasi. Semua memiliki peluang yang sama. Apakah harus yang kreatif, craft dan sebagainya, atau boleh asli dari khas dari suatu daerah gitu ya. Itu semua kami buka peluang yang sama. Jadi nggak ada kami utamakan craft atau kami utamakan yang khas daerah, nggak. Jadi semua yang berbau Indonesia, produk asli Indonesia, nggak harus hanya produk khasnya Lombok, enggak. Tapi semuanya kami buka gitu. Ya. Lebih seperti itu ya, Bu Nurayati, mungkin bisa kurang lebih bisa menjawab kebingungannya. Oke, kemudian ada pertanyaan yang ketiga, itu dari Dano Borum Coffee. Izin bertanya, yang lebih prioritaskan itu produk ekonomi kreatif atau inovasi? Apa produk ciri khas daerah Min atau ciri khas daerah produk? Seperti itu ya? Oke, bisa dibantu dijawab mungkin? Oke. Tadi saya udah sedikit ngintip ya pertanyaan ini. Jawabannya juga sudah saya jawab di pertanyaan sebelumnya. Kami terbuka untuk semua kategori, kami terbuka untuk semua produk, jadi semua akan dapat peluang yang sama dalam proses kurasi. Oke, sekarang kita akan coba yang sudah resen. Silakan dari Vika Sunansa Dekor. Sunan Dekor ya. Ya, silakan. Ya, betul. Vika. Ya, halo Mas. Halo. Terima kasih kesempatannya. Bertanya kepada Ibu Hana juga. Kemarin udah sempat ketemu. Cuman tadi ya, halo Mbak Hana. Kemarin udah sempat bikin daftar website, udah oke. Cuman pas masukin jual produk di Ina produknya selalu gagal terus tuh Mbak Hana. Mohon bantuannya itu kira-kira kenapa ya? Dan apakah masih bisa sempat untuk mendaftar proyeknya Mandalika? Seperti itu. Terima kasih. Oke, izin saya jawab ya Mas Irfan ya. Kemarin memang ada beberapa Bapak Ibu yang memiliki masalah juga yang sama dengan Ibu Vika. Kami sudah sampaikan juga ke tim, dan nantinya mungkin jika masih
terjadi tidak bisa daftar atau tidak bisa upload produk atau kendala-kendala lainnya, nanti dari tim kami akan ada yang in charge langsung bantu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa mohon ditunggu untuk dihubungi oleh tim kami gitu. Jadi untuk tahu apa sih kendalanya, apa sih yang sudah dikerjakan. Misalnya saya sudah klik ini, tapi pas klik ini nggak bisa gitu. Nanti akan dibantu oleh tim kami untuk mengarahkan. Gitu sih. Yang penting keep info aja ke saya kalau misalnya saya belum bisa daftar gitu. Karena kalau misalnya diem Bapak Ibu kayak oh saya ngerasanya udah terdaftar kok, tapi ternyata pas kita cek oh belum terdaftar gitu kan, nanti kasihan juga ke Bapak Ibu gitu sih. Kemon. Terima kasih juga loh Bu Vika udah selalu update, nanti akan kami bantu ya. Baik, Mbak, satu lagi boleh nggak Mbak tanya? Terkait produknya, itu kan produk kita lumayan banyak, Mbak. Itu apakah saya masukkan semua jenis produknya atau kira-kira produk yang masuk untuk souvenir saja ya? Oke. Kalau saran saya untuk Bapak Ibu semuanya, sebaiknya upload seluruh macam produk yang Bapak Ibu produksi. Karena kembali lagi, kalau misalnya memang nih produksinya tas, tapi tas sudah ada gitu. Siapa tahu produksi yang lain bisa masuk, kipas misalnya, kayak gitu sih. Jadi semua produk itu tuh berpeluang untuk masuk. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Hana. Sama-sama. Terima kasih Bu Vika, sudah cukup jelas dari Bu Hana. Oke, kemudian ada Ibu Gina yang raise hand, ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Gina. Selamat siang Mbak Hana, Mas. Selamat siang. Karena kan sebenarnya yang membuat kita bingung itu karena kita nggak ngerti ada inquiry-nya gitu sih. Jadi kita nggak ngerti how to present the best version of our product, of our brand gitu loh. Kayak gitu sih. Kita bisa lihat itu akan terbuka nggak sih inquiry-nya atau enggak? Inquiry yang seperti apa ini, Bu? Jadi kan kalau kita punya checklist untuk kebutuhan satu proyek kan biasanya ada inquiry-nya tuh. Ada kebutuhannya, checklist-nya kebutuhannya apa gitu. Kita bisa ngakses itu nggak sih? Bisa ngakses inquiry-nya dari proyek Mandalika apa enggak ya? Oke, kira-kira produk seperti apa yang kita cari? Seperti itu ya, Bu ya? Iya, salah satunya seperti itu, tapi ketika misalnya kayak produk aku kan personal care nih, Kak. Personal care itu kan luas banget ya. Kita misalnya gini deh, contoh kita supply kayak ke hotel chain gitu, ke Marriott International misalnya, kita supply ke mereka. Tapi kan kita kebutuhan standarnya hotel tuh ini gitu. Jadi kita tahu nih untuk bisa meng-attract the same vibes-nya itu kan kita juga bisa ini loh produk-produk kita yang mungkin cocok sama kebutuhannya. Nah, yang menjadi kebingungan banyak sekali teman-teman tuh kelihatannya itu sih Kak, kebutuhannya tuh kita nggak ngerti gitu loh. Oke, izin menjawab ya Ibu ya. Kalau untuk kebutuhannya sendiri, kami terbuka untuk produk. Jadi betul-betul nanti ketika kami lihat, oh produk ini bisa nih, oh produk ini oke nih, itu akan kami tempatkan di tempat-tempat yang memang kami rasa cocok gitu. Mungkin kalau produk Ibu masih bisa kita taruh di airport juga masih bisa kayak gitu. Yang penting nanti kami akan memberikan logo khusus untuk Mandalika gitu. Dan perlu diketahui juga Ibu dan Bapak nggak perlu selamanya membuat produk baru yang berlogo Mandalika, nggak juga gitu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu udah punya logo udah punya produk yang existing, kayak misalnya, saya ini udah produksi banyak nih, udah punya 200 biji, masa saya harus produksi lagi yang kemasannya khusus Mandalika gitu? Enggak sih. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu udah punya produk yang existing, Bapak Ibu bisa tambahin emboss, atau Bapak Ibu bisa tinggal ganti stikernya misalnya gitu, di re-stiker atau gimana gitu lah. Jadi maksudnya tidak harus membuat produk baru gitu sih. Gitu Bu. Madiun. Terus?
Oke, sedikit tambahan juga Bu. Bisa Untuk kita simpulkan bahwa yang akan dilakukan oleh Ina Product itu adalah merely mendisplay produk kita doang. Gimana Bu? Yang akan dilakukan oleh Ina Product itu adalah mendisplay produk kita di event tertentu, itu aja ya? Yang akan dilakukan oleh Ina Product. Untuk khusus event Mandalika ini atau event-event apa nih Bu? Ya event Mandalika lah, karena aku taunya kan Mandalika nih. Oke, kalau dari Ina Product kita kan gitu loh, maksudnya membingungkan. Misalnya gini, misalnya kita punya ada officialnya tuh butuh ada kebutuhan untuk accommodation itu kebutuhannya misalnya ada package makannya kali, ada package sanitarinya kali, ada package apanya. Nah itu kan kita bisa mapping, oh ada kebutuhan ini untuk project itu, maka kita bisa supply itu. Nanti pada saat kita di katalognya kita bisa tally dengan sesuai dengan kebutuhannya Mandalika. Jadi nanti kan kualifikasi, karena proyeknya kan saya nggak tahu sih lead time waktunya berapa lama lagi gitu. Cuman maksud aku inquiry-nya itu ya nggak tahu sih apakah seperti tadi aja nanti semua produk masuk all kategori, nanti kita akan kurasi kemudian semuanya masuk vending machine for example, itu juga kan mekanisme kurasi juga. Jadi tolong diperjelas seperti apa sih Mbak Hana gitu loh. Karena dari kemarin kita mau ngupload katalog produk nih, gimana ya? Apakah kita akan perlakukan Ina Product sebagai retailer, distribution, atau apa? Atau project base gitu loh. Itu yang saya nggak paham sih. Oke. Jadi kalau yang akan dilakukan Ina Product ini, Ibu, proses kurasi yang dilakukan oleh DLI ini kan melalui Ina Product dahulu. Oke, akan melalui Ina Product dahulu dengan melihat benar-benar dari berdasarkan based on foto produk yang diupload dari Bapak Ibu. Nah, ketika DLI pun sudah melakukan kurasi nantinya, DLI juga akan melaksanakan sosialisasi ya, akan melaksanakan sosialisasi lanjutan mengenai inquiry-inquiry yang dibutuhkan, yang diharapkan dari Bapak Ibu. Seperti itu sih, karena kondisinya adalah PT DLI yang mengetahui medannya juga di sana gitu. Produknya juga akan lebih cocok di mana, seperti itu sih. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa menunggu untuk sosialisasi lanjutan dari PT DLI-nya sendiri, karena ada beberapa hal yang memang tidak dapat kami sampaikan secara umum, secara general, karena banyak hal yang bersifat confidential seperti itu. Oke, paham itu sih. Oke, berarti memang kesimpulannya dari si Ina Product belum memiliki requirement ya terhadap kebutuhan. Lebih kepada pooling database dulu aja saat ini yang dilakukan, betul nggak? Yes, betul sekali Ibu. Kami menyajikan data untuk sama-sama dikurasi bersama dengan PT DLI. Sudah cukup jelas Bu Gina? Oke, kalau sudah cukup jelas kita coba dari Bapak. Oke, terima kasih. Yang menjadi bingung itu karena gini, kan gini ya, poin tarikannya itu adalah ada event yang membutuhkan produk UKM, which is eventnya itu event Mandalika deh, misalnya Mandalika Project. Nah, pikirannya kita sebagai brand owner itu adalah, oh ya mau dong gitu, kalau ada event seperti itu kita mau dong key-in. Cuman kita nggak ngerti yang dibutuhinnya kayak apa cocok apa enggak, gitu kan. Dalam skala quantity berapa, kan kita juga banyak Mas, sequence permasalahan dari pemenuhan satu kebutuhan itu kan nggak sesederhana kayak bikin 1 hari 2 hari juga kalau kebutuhannya besar atau apa gitu loh. Jadi karena requirement yang nggak jelas, jadi dari kemarin tuh juga bingung upload katalognya seperti apa. Ya, oke. Kurang lebih tadi sudah disampaikan sama Bu Hana tentang perihal inquiry dari produknya seperti apa, speknya juga seperti apa. Nanti itu kan harus diisi dulu kelengkapan dari profil tokonya. Kemudian nanti ini kan yang pertama, sesi yang pertama itu sosialisasi dari produk. Nanti akan ada sosialisasi sesi berikutnya, itu juga langsung bersamaan dengan DLI sebagai official license dari Mandalika. Nanti itu akan lebih spesifik lagi dari mereka gitu.
gitu. Jadi meanwhile Bu Gina dan Bapak Ibu sekalian diharapkan bisa ataupun melengkapi kelengkapan profil dan juga toko-toko di Ina Prodaka dulu gitu. Gitu ya Bu Gina ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih banyak Bu Gina. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Winnie Intan. Silakan Bu Winnie Intan, kalau mau ditanyakan. Ya, halo, selamat sore. Ya, iya, selamat sore, Winnie. Maaf, nggak bisa buka video. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini saya mau tanya, di akun Ina produk saya itu ada notifikasi, tulisannya verifikasi penjual, data Anda sedang direview, katanya gitu. Sedangkan saya udah buka toko itu dari 24 November, sudah sebulan yang lalu ya, dan sudah berhasil input produk juga gitu. Tapi masih ada tulisan data Anda sedang di review, itu maksudnya seperti apa tuh? Oke. Coba saya jawab Bu ya, Bu Intan ya. Terima kasih. Jadi kondisinya Ibu sudah upload produk ya Bu ya, sudah berhasil upload produk ya. Ya. Terus notifikasi itu akan munculnya di mana Bu? Di ini Pak, yang di bagian atas itu dekat kolom search, dekat kolom searching itu kan ada gambar lonceng ya, gambar. Oh, yang di notifikasi. Itu mungkin yang di awal kali Bu ya. Mungkin notifikasinya itu awal kali ya, waktu kita pada saat Ibu kita terima data awal itu ada notifikasi itu kali ya. Atau itu masih muncul terus sampai sekarang? Sampai sekarang. Tadi barusan saya baru cek, itu ada notifikasinya. Terus tulisannya gini Pak, verifikasi penjual, ada tanggalnya nih, verifikasi penjual 25/12/2021. Berarti kan kemarin ya? Sorry. Ini maksudnya gimana ya? 25/12/2021 itu berarti 25 Desember gitu? Belum dong. Nah ini saya bingung nih, kenapa muncul tanggal. Oh iya. Oke. Berarti yang penting kalau memang Ibu sudah bisa upload produk, sebenarnya harusnya sudah tidak masalah, karena pada saat kita terima data supplier itu kita juga melakukan verifikasi dari produknya, dari juga sisi perusahaannya. Kalau sudah di-approve, berarti Ibu baru bisa melakukan upload produk gitu. Nah, ketika Ibu sudah upload produk, sebenarnya secara pesan tidak masalah. Mungkin di notifikasi ini coba nanti kita cek ya, karena kita memang mohon maaf masih statusnya masih beta ya, di Nanobat masih beta, kita terus melakukan penyempurnaan, jadi mungkin ada bugs-bugs yang kita juga mesti terus dikerjakan oleh rekan-rekan dari IT ya Bu ya. Terima kasih infonya, nanti coba kita tindak lanjuti ya Bu ya. Nama tokonya apa Bu? Kalau boleh tahu Bu di sana? Arlene. Apa? ARLENNE. NNT ya. Arlene ya. Oke. Terima kasih Bu. Nanti coba kita cek lagi. Tapi itu tidak mempengaruhi dari Ibu untuk buka tokonya ya. Jadi memang itu sudah jalan ya posisinya. Terima kasih. Mau tanya lagi Pak, kalau untuk bahasanya ini baik untuk deskripsi usaha maupun keterangan produknya itu apakah ada ketentuan harus bahasa Indonesia atau harus bahasa Inggris atau bebas aja? Bebas saja. Ya jadi memang kita kan fokusnya sebenarnya B2B ya. Jadi B2B, direktori B2B. Jadi kita harapin memang Bapak Ibu bisa memberikan informasi usahanya yang lengkap dan baik gitu ya. Terutama di kolom profil untuk foto segala macam itu dilengkapi. Karena dari situlah nanti buyer atau apa itu bisa yakin nih dengan perusahaan Ibu atau apa. Karena kan misalnya satu buyer mencari satu produk. Nah, pada saat dia cari produk, dia klik situ, dia klik pasti akan juga klik profile ya, akan lihat nih yang punya usaha siapa sih. Karena ini kan bukan B2C ya. B2C kan orang sekali beli udah selesai lah, saya beli satu gitu. Tapi kalau ini kan rencana dia mau ini ya, dia pasti akan lihat nih, oh kalau misalnya Ibu produsen ya sebutin Ibu produsen. Misalnya punya pengalaman ekspor, punya pengalaman suplai kemana yang itu
menurut Ibu bagus, disampaikan aja di kolom deskripsi. Untuk bahasanya, bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, silahkan, nggak ada masalah. Jadi mana yang kira-kira menurut Ibu sebagai hal yang kuat yang untuk meyakinkan daripada sisi dari para buyer gitu loh. Jadi itu ya. Dan juga untuk produk-produk yang ditampilkan ya coba diusahakan sebagus mungkin lah untuk misalnya fotonya dari sisi-sisinya ya, karena kita juga harus sediakan ada beberapa sisi ya untuk foto sampai 5 atau 6 ya, itu bisa diisi. Gitu Bu ya. Terima kasih Bu Intan. Satu pertanyaan lagi boleh? Oh silakan Bu. Terkait pendaftaran ini, jadi kan kemarin kalau dari WA-nya Mbak Hana itu kemarin saya juga dapat info katanya di Ina Produk, lalu lengkapi data dan sebagainya gitu ya. Lalu ada informasi pendaftaran akan ditutup malam ini jam 00 WIB katanya. Nah, yang saya bingung ini maksudnya ini pendaftaran apa nih yang ditutup pada tanggal kemarin WA-nya tanggal 14 Desember kemarin. Saya pikir tadinya itu ada pendaftaran yang memasukkan data di Ina Produk itu Pak. Jadi sama saya ya sudahlah, karena saya merasa sudah daftar dan sudah berhasil upload produk gitu kan. Jadi WA-nya itu maksudnya yang pendaftaran ditutup malam ini tuh saya abaikan gitu. Tapi ternyata barusan saya baca di chat, kolom chat ada yang nanya pendaftaran untuk Mandalika katanya, yang desain Mandalika. Lalu ada linknya, ternyata link yang baru tuh, ada yang oleh admin Ina Produknya tadi di share ya. Ketika saya klik link pendaftarannya, oh ternyata itu adalah link pendaftaran khusus Mandalika, dan saya belum pernah tuh daftar yang di link itu gitu Pak. Jadi maksudnya mau memastikan aja nih, artinya saya udah terdaftar belum nih untuk ikutan yang Mandalika ini nih gitu. Kalau yang link pendaftarannya baru saya isi barusan. Oke. Mungkin gini, yang dimaksud Bu Hana kalau untuk pendaftaran toko atau produk segala macam itu memang secepatnya itu selamanya kita masih buka gitu. Jadi Ina Produk yaitu kapanpun Ibu mendaftar kita juga akan bisa masuk gitu. Nah, mungkin yang dimaksud dari Bu Hana adalah untuk pendaftaran untuk toko yang akan direferensikan untuk dikurasi di Project Mandalika ini. Itu yang mungkin yang disampaikan Bu Hana. Nah, untuk detailnya nanti mungkin Bu Hana bisa hubungi Ibu ya dengan nama tokonya ya, nanti bisa dicek tuh Bu Hana untuk tokonya. Kalau misalnya belum masuk akan segera diinfokan untuk Ibu segera nanti didaftarkan ya Bu ya. Itu mungkin Bu ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Ibu Intan ya dari Bandung ya. Atlet ya tokonya. Atlet ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Intan atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab. Kemudian saya akan coba bacakan pertanyaan dari Martin, maaf ya kalau ada salah pengucapan nama, Martin Lende. Di Bali, apakah ada kantor atau cabangnya? Nah, ini untuk Ina Produk ya. Nah, silakan. Di Bali, apakah ada kantor atau cabangnya? Oh iya, di Bali kebetulan kita juga ada tim yang memang untuk masih dibuka. Oh iya. Maaf masih kami. Iya, untuk di Bali kita memang ada tim yang bertugas di sana untuk melakukan akuisisi untuk produk-produk yang berasal dari Bali ya, salah satunya. Jadi nanti kita juga lagi dalam persiapan untuk office, yaitu kita juga karena kita ada kerjasama di Jakarta dengan Smesco, nanti office Ina Produk di Bali juga akan nanti ditempatkan di Smesco Bali ya. Jadi tapi kita belum segera dibuka di akhir Desember atau Januari kita sudah ini di sana. Tapi timnya sih sudah ada. Nanti untuk alamatnya nanti di Smesco Bali ya yang kita akan jalan sana. Terima kasih Pak. Sedikit menambahkan juga, hari ini kebetulan tim kami di Bali juga sedang ada acara dengan Disperindak Bali di Bali. Jadi memang kami sudah Denpasar, sedang ada acara di Denpasar. Jadi memang kami ada representatif yang khusus ada di Bali.
Saya mau tanya ya, halo. Saya mau tanya untuk vending machine, apakah khusus untuk produk-produk F&B? Itu aja. Iya. Baik, terima kasih. Maaf, dengan Pak siapa? Tadi? Dengan Bapak siapa tadi? Pak dulu. Oh iya. Baik Pak, untuk vending machine sebenarnya yaitu yang mungkin selama ini diketahui memang vending hanya untuk makanan dan minuman, tapi sebenarnya vending machine itu bisa untuk produk-produk di luar makanan dan minuman. Artinya non food pun juga bisa di display di vending machine. Jadi makanya kita juga nantinya akan open produk-produk yang memang kategorinya non food atau general merchandise ya. Jadi misalnya produk-produk seperti hand sanitizer, produk-produk steri masker, kemudian juga aksesoris, kemudian produk juga dengan aksesoris handphone atau apa, itu sebenarnya sangat mungkin dijual di vending machine ya. Poinnya untuk produk-produk yang masuk di vending machine adalah produk-produk yang sifatnya produk itu merupakan produk kebutuhan yang artinya orang itu sering butuh di jalan atau apa itu sering butuh. Kemudian dari sisi size juga nggak terlalu besar karena untuk vending bisa masuk di vending machine itu size-nya antara sekitar kalau tingginya 20 cm, kemudian maksimal, kemudian kalau lebarnya sekitar di 12 ya, 10 sampai 12 cm. Jadi produk-produk yang seperti itu dengan tipikal bahwa produk-produk itu memang sering dibutuhkan orang di tengah perjalanan, itu nanti kita juga akan prioritaskan bisa masuk di vending machine. Nah, memang produk-produk seperti fashion pun sebenarnya bisa masuk di vending machine. Nah, kita juga bisa akalin nanti untuk misalnya caranya gimana dilipat atau gimana gitu. Itu kita juga sudah coba ini ya. Kemarin kita juga di pameran kami yang di Smesco, kita juga sudah coba itu beberapa produk yang di luar F&B. Mas Ray ada fotonya Mas Ray? Yang foto itu ya mungkin bisa kasih gambar sebentar. Jadi tipenya juga yang 4 itu, yang 4 nggak ada ya, yang 4 yang ada di Smesco nggak ada ya, ya ini sebentar, yang coba yang ya. Jadi ini Pak, ini contohnya kita produk-produk yang dari ujung sebelah kiri ini adalah F&B, produk food dan non food. Nah kemudian yang kedua ini ada vending machine untuk tipenya yang modelnya seperti locker gitu. Jadi ini produknya hanya isinya 1. Jadi nanti kalau misalnya ada orang yang beli, dia pilih ininya, dia ketik di itu, jadi nanti lockernya akan kebuka itu. Jadi bisa dibayar itu akan kebuka. Nah yang ketiga ini adalah produk-produk non food ya. Di sini isinya macam-macam. Kita coba itu seperti camois ya, lap-lap itu, kemudian juga alat-alat aksesoris listrik gitu ya. Kemudian juga di sini juga kita isi juga dengan produk-produk microfiber, lap microfiber, ada juga ini kerudung gitu, kita ada kemasannya gitu. Jadi ini bisa. Jadi memungkinkan produk-produk non food ya, itu bisa dijual di vending machine. Jadi kita sebenarnya sudah mulai open untuk produk-produk non food juga. Jadi bapak-bapak kalau punya produk silakan juga diupload di ini, nanti kita juga ingin masuk vending machine, kita juga udah bisa lihat di produknya, kita bisa lihat, kita juga nanti kurasi. Begitu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Mungkin saya akan coba bacakan pertanyaan dari SSDJ Jakarta. Mas dan Mbak, apakah kurasi produk berdasarkan gambar produk di website Ina Produk atau harus mengirimkan barang realnya? Terima kasih. Salam. Silakan dibantu. Awal sih sebenarnya saya jawab ya sebenarnya. Jadi kalau awal sih sebenarnya kita tahunya dari produknya, dari profil usahanya, dari situ kita nanti akan majukan ke kurasi selanjutnya. Jadi dari awal kalau memang Bapak Ibu sudah kasih yang menarik dari situ,
kita juga sudah akan kirimkan. Tapi biasanya kalau untuk produk-produk seperti makanan itu kita sudah mulai jalan. Ini untuk yang Istiqlal kita kurasi dari segi juga produk contohnya. Jadi kita memang nih dari kurasi awal tadi kita ini produknya kira-kira bagus. Coba dikirim contohnya untuk makanan dan minuman itu misalnya. Nah, kita akan lihat dari sisi kemasan, dari sisi rasanya, kemudian juga perizinannya, gitu. Itu yang kita jalankan. Oh ini cocok, kemudian juga nanti kita dari sisi harganya masuk, bisa dijual di vending mesin, kita akan jalankan, Pak. Nanti mungkin untuk Mandalika pun juga pasti akan juga begitu. Pasti juga pada saatnya nanti pasti akan dimintain contohnya ya. Tapi awal itu kita juga mungkin baru dari web dulu seleksi awal. Jadi itu ya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Karena keterbatasan waktu, pertanyaan terakhir tadi adalah penutup dari sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah bertanya. Semoga terjawab dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bu Hana dan Pak Mustafa yang telah meluangkan waktunya di siang hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, perlu saya ingatkan sekali lagi, kedepannya akan ada sosialisasi lebih lanjut dari DRI sebagai pemegang lisensi resmi Mandalika. Tunggu informasinya segera sama kami. Saya juga ingin menjelaskan tentang kegiatan kami yang akan datang di tahun 2022 selain dari Mandalika. Yang pertama ini pada tanggal 13 kemarin kami mengundang Ibu Dwi Andayani selaku Direktur Pengembangan Produk Halal dan Keuangan Ekonomi Syariah untuk menjadi pembicara serta mensosialisasikan tata cara sertifikasi halal kepada member INA Produk. Dan kedepannya di awal tahun 2022 itu kami akan mengadakan kelas secara offline sertifikasi halal. Itu nanti akan kami datangkan langsung bersama orang yang bisa membantu kita untuk mempercepat sertifikasi halalnya. Itu juga nanti dari pihak Istiqlal. Jadi nanti tunggu terus kabarnya dari kami. Supaya mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang masih ada terkendala atau bingung tentang bagaimana sih caranya mendapatkan sertifikasi halal, ataupun bingung sertifikasi halal itu produknya, speknya, ataupun jenis usahanya seperti apa, itu nanti tinggal tunggu kabar dari kami saja. Kemudian kita itu INA Produk akan berkontribusi atau mengikuti acara Halal Festival. Nah, ini nanti akan dilaksanakan di Istiqlal. Nama besarnya itu Istiqlal Halal Expo. Nah, kalau di sini masih 2021, logonya cuma nanti ke depannya di awal tahun 2022 pada tanggal 17 hingga 22 Februari itu eventnya akan berlangsung kurang lebih selama 6 hari dan acaranya akan dibuka langsung oleh Presiden. Jadi nanti di sini kami akan datang. INA Produk juga akan datang. Di sini juga akan kita laksanakan juga klasifikasi halalnya di situ juga. Nah, nanti untuk member-member INA Produk atau yang belum daftar, segera daftar menjadi member INA Produk. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya juga ingin memberi tahu nih kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin meningkatkan keuntungannya dengan memasukkan produk-produknya ke modern market. Ini pada tanggal 22 Desember nanti kami ada bisnis forum. Ini nanti akan kita datangkan langsung narasumber dari Pak Adi S. Lukman. Ini selaku GAPMMI atau Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia. Kemudian juga langsung ada Pak Andi Sumual. Ini dia sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, APRindo, dan juga sebagai CEO Freshmart. Kemudian juga ada Shelly sebagai founder Salaku. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin mengetahui tentang bagaimana caranya memasukkan produknya ke modern market, nah harus segera registrasi nih di tanggal 20 Desember nanti. Seperti itu. Oke,
Nah juga ini nih saya perlu sampaikan lebih awal dahulu nih. Ini mungkin boleh seperti kayak kisi-kisi juga nih. Kita ke depan di Ina Produk itu akan ada kompetisi yang hias ruang pamer Ina Produk. Nah di sini cukup sederhana sebenarnya. Bapak Ibu sekalian cuma harus melengkapi selengkap mungkin, sejelas mungkin deskripsi tokonya di website inaproduct.com. Pokoknya yang terbaik, yang bagusnya seperti apa menurut Ibu dan Bapak sekalian bisa juga dicek dari toko ataupun member yang lain yang sudah melengkapi sebagai acuan. Nah nanti untuk yang terbaik nih, di sini akan kami kasih hadiah fresh money untuk pemodalan usahanya. Nanti kompetisinya ini dimulai dari awal tahun Januari hingga April. Nanti juga bisa dicek langsung di ekosistem Ina Product. Betul. Kemudian kami juga ada plan untuk melaksanakan Ina Expo. Ina Expo ini adalah pameran yang cukup besar. Di sini ada offline dan juga online. Ini kita rencananya akan kita laksanakan di 2022. Nah, di awal bulan Januari, kita juga ada B2B matching atau business to business matching Era Jaya. Nah, di sini kita akan temukan Era Jaya ini sedang mencari produsen lokal yang siap memasok produknya untuk disebarluaskan di toko-toko retailnya Era Jaya. Nah, nanti dari pihak Era Jaya akan memaparkan kebutuhannya seperti apa, dengan harapan member dari Ina Product ini menyimak dan juga menyiapkan barang-barang terbaiknya untuk di acara ini agar bisa terjadi business match yang sesuai dengan Era Jaya. Seperti itu. Ya, kurang lebih ke depannya akan ada event-event yang lebih banyak lagi dan lebih oke lagi untuk Bapak Ibu sekalian. Tetap pantengin terus website kami dan juga tanya terus kalau memang masih bingung untuk tokonya. Kalau memang masih bingung atau yang masih rancu, silakan tanya kepada kami. Kurang lebih seperti itu event ke depannya. Oke, sebelum menutup acara, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa meng-on-kan kameranya supaya kita bisa berfoto bersama. Silakan diaktifkan kameranya. Nah, totalnya akan ada 4 slide. Nanti kita akan bagi. Oke, di slide pertama. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, di slide kedua. Sudah siap? Saya akan hitung. 1, 2, 3. Oke, saya untuk di slide ketiga, dinyalakan kameranya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, untuk slide yang keempat. Oke, sudah nyala. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Oke, tidak terasa bahwa kita sudah sampai di akhir acara. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir. Kami harap acara ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Bagi teman-teman sekalian, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Irfan selaku pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa dan salam sehat. Ina Product adalah direktori produk Indonesia untuk segala ekosistem yang berhubungan dengan produk dan merek lokal termasuk UKM. Ina Product memudahkan pencarian produk untuk pemasok, distributor, dan reseller. Platform direktori produk Indonesia dari Ina Product memudahkan para member untuk menemukan dan ditemukan oleh pengusaha lainnya, baik di dalam maupun luar negeri, agar memotong biaya pihak ketiga. Dengan direktori produk Indonesia, para pelaku usaha mudah menemukan bahan baku usahanya. Informasi lengkap mulai dari nama produsen, produk,
alamat usaha hingga foto pabrik, memudahkan para pebisnis untuk mengambil keputusan dengan cepat. Selain sebagai Direktori Produk Indonesia, Ina Produk juga terus melakukan penetrasi ke daerah dan membantu pelaku usaha dalam mencari pembeli, memberikan edukasi, dan juga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengusaha lokal. Ina Produk juga melibatkan seluruh ekosistem pelaku usaha dalam mengikuti program pelatihan, business matching, pameran baik online maupun offline, riset, studi banding, dan kegiatan lainnya. Sangat menyambut baik kerjasama dengan PT Ina Produk Indonesia atau inaproduct.com dalam mendukung digitalisasi, promosi, dan pemasaran produk UMKM melalui inisiasi platform Direktori Produk Indonesia inaproduct.com. Tepuk tangan untuk Direktur kami. Nah, dengan adanya Ina Produk ini, saya berharap nanti semakin mudah UMKM kita terhubung dengan buyer di seluruh negara. Bisa bersama-sama dengan Ina Produk untuk menjembatani satu permasalahan baru, yaitu permasalahan daripada networking, yang tadi saya bilang kurang networknya, kurang jaringannya, dan mudah-mudahan dengan begitu, dengan produk Ina Produk ini, kita bisa menjual barang UMKM lebih baik dan lebih dikenal. inaproduct.com, Direktori Produk Indonesia.